Kalau restriction-nya adalah sumber energi, menurut saya enggak ya, karena sumber energi di kita tuh melimpah banget. Apalagi apa yang paling melimpah? Surya lah. Gimana maksudku? Depok matahari 2. Transisi energi itu tuh sesuatu yang hubungannya udah transformasinya tuh bukan hanya transformasi sistem, tapi transformasi ekonomi tadi, dan juga transformasi sosial gitu. Karena sudah cukup banyak yang bergantung, dan bagaimana cara kita untuk bisa memikirkan supaya yang bergantung ini kemudian makin perlahan itu kemudian bisa lepas. Clean energy not necessarily sustainable. Kenapa? Kalau pengembangan energi bersihnya itu kemudian secara tata kelolanya juga tidak baik gitu, ya itu justru akan menimbulkan environmental cost baru gitu. Selamat datang kembali di Siniar Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan dari Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau yang disingkat CLCJ FHUI. Perkenalkan, saya Gat Manggara selaku peneliti CLCJ FHUI. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas satu topik terkait hukum dan kebijakan lingkungan yang cukup menarik untuk dibahas. Menurut saya sangat menarik malahan, yang bertajuk kenapa Indonesia sulit lepas dari batu bara? Ya, seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan energi di Indonesia sebagian besar dipasok oleh batu bara, terutama untuk pembangkit listrik dalam bentuk pembangkit listrik tenaga uap. Tapi kemudian ya kita tahu juga bahwa Indonesia ini dengan batu baranya ini merupakan energi kotor yang tentu dampaknya sangat banyak dan negatif baik terhadap lingkungan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Dan Indonesia sebenarnya sudah tahu terkait hal itu dan sudah berjuang untuk melepaskan diri dari batu bara. Tapi kenapa masih sulit sekali untuk keluar dari benda satu ini? Nah, untuk membahas hal ini kita kembali kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Grita Aninda dari Niwityaningsi, SRLM, atau yang akan dipanggil Mbak Dinda. Beliau adalah Senior Strategist of Indonesia Center for Environmental Law, atau ICEL. Selamat sore Mbak Dinda. Selamat sore. Apa kabarnya Mbak? Baik. Gimana tadi perjalanannya, lancar ya? Lancar. Ya lancar. Oke, siap. Nah, ya sesuai dengan topik kita hari ini, sebenarnya ini sangat menarik ya, terkait kenapa sih Indonesia itu masih sulit lepas dari batu bara. Tapi sebelum ke arah situ, mungkin pertanyaan pertama adalah seperti ini Mbak. Kenapa sih Indonesia tuh masih pakai batu bara terus gitu untuk memenuhi kebutuhan energi? Apa yang istimewa dari batu bara? Apakah karena ya udah memang banyak aja di Indonesia batu bara, atau misalnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan batu bara ini masih jadi primadona untuk memenuhi kebutuhan energi di Ya. Indonesia? Ya ini menarik sih. Pertama, memang nggak hanya Indonesia ya yang masih bertumpu pada batu bara. Secara global juga banyak 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 banget negara yang masih bertumpu dengan batu bara. Kenapa? Karena memang sistem energinya gitu sudah lama kita memiliki sistem energi yang seperti ini. Kayak misalnya dulu pada abad ke-18 misalnya, saat itu orang tuh misalnya pada pakainya masih biomass kayak eee, kayu gitu kan atau limbah gitu sebagai sumber energi. Nah memang saat itu akhir abad ke-18 itu tuh ditemukanlah cadangan batu bara, salah satunya gitulah ya yang mulai hype lah cadangan batu bara. Akhirnya orang-orang mulai pada ganti tuh ke batu bara saat itu. Kenapa? Ya karena lebih mudah ditransport gitu kan, ada cadangan baru juga gitu. Nah, jadi memang sudah cukup lama secara sistem dan secara culture gitu ya kita bergantung kepada batu bara tadi gitu, nggak hanya di Indonesia tapi, di luar juga seperti itu. Terlepas dari tentunya memang cadangan batu bara kita juga, banyak gitu ya, cukup besar. Tapi sebenarnya nggak hanya cadangan batu bara sih. Indonesia itu tuh menurut saya negara yang ada semua gitu. Semua sumber energi itu ada, kita tuh tinggal milih, ibaratnya kira-kira kayak gitu. Tapi ya memang yang, sekarang, yang memang sudah cukup lama diekstraksi gitu, pada akhirnya batu bara. Ya itu satu hal ya, jadi memang dalam konteks, dari dulu kebiasaan seperti itu, kemudian secara cadangan juga, sumber juga sangat banyak alhamdulillahnya, untuk semua sumber energi gitu kan. Dan satu lagi memang
banyak yang cukup banyak yang bilang, karena batu bara itu murah, kayak gitu kan. Nah ini menarik. Nah ini menarik gitu, apakah benar gitu batu bara murah gitu. Nah, sebenarnya ada satu riset sih yang, nanti mungkin bisa ditayangkan Oh ya, siap. risetnya. Meskipun ini risetnya cukup lama tahun 2017, tapi saya yakin, datanya mungkin agak sedikit berubah, tapi saya yakin sebenarnya secara general ini masih merepresentasikan apa yang sekarang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya, apakah benar batu bara itu murah? Jadi memang, riset itu menyatakan harga listrik yang sebenarnya kita bayar sekarang, sebenarnya tidak merepresentasikan banyak sekali hal-hal eksternalitas gitu. Kayak misalnya di riset itu dikatakan, untuk kira-kira, coal generation cost gitu ya di Indonesia, per megawatt hour gitu dia sekitar $41. Nah tapi itu tuh belum masuk biaya-biaya, luar itu kayak misalnya biaya air pollution, biaya polusi udara yang timbul gitu ya, dari apa namanya, dari, batu bara tadi. Belum masuk biaya, CO2-nya, biaya emisi CO2-nya gitu yang keluar dari PLTU batu bara tadi. Belum masuk juga biaya subsidi, kan sekarang kan batubara juga disubsidi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari riset itu menarik sih kalau dilihat sebenarnya berapa sih biaya, per megawatt hour gitu ya, batubara, PLTU batubara kalau include subsidi dan include biaya eksternalitas tadi gitu, itu bisa sampai mencapai seratusan lebih USD per megawatt hour gitu. Jadi sebenarnya sangat mahal sebenarnya, tapi karena banyak sekali biaya-biaya yang tidak dihitung, itu kemudian, tidak, terrefleksikanlah dalam, harga energi kita, kira-kira kayak gitu. Atau mungkin karena biaya pembuatannya aja dilihat kemudian ini kayaknya paling murah nih dibandingkan pembangkit lain, tapi nggak melihat biaya-biaya tadi eksternalitas atau biaya setelahnya. Eksternalitas iya, dan sebenarnya, setelah biaya, pembangunannya tadi, kan sebenarnya kita juga butuh biaya beli batu baranya terus kan selama masa operasi PLTU tersebut misalnya kayak gitu, 30 tahun lah misalnya, kita kan terus butuh beli batu bara, yang mana harga batu bara juga kita lihat naik turun gitu kan. Nah, beda mungkin misalnya dengan energi terbarukan, kalau seandainya once kita udah ngebangun kan kita nggak butuh lagi tuh biaya-biaya beli bahan bakarnya tadi, ya orang bahan bakarnya kan udah dari alam, kira-kira kayak gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya. I see. Nah, tadi kan Mbak sempat nyebut bahwa kenapa masih pakai batu bara karena ini sebenarnya kebiasaan dari dulu dan ini nggak hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia juga kebanyakan juga pakai batu bara. Tapi menarik sih Mbak, kalau misalnya nggak hanya Indonesia yang memakai, tapi juga berbagai negara di dunia, sebenarnya kalau kita lihat dari konsumsi energi dari batu bara ini, kalau dibandingkan antara Indonesia dengan negara lain ya, ini kita masih dalam batas wajar. Oh ya, emang wajar-wajar aja kok misalnya konsumsinya, atau sebenarnya udah tahap over nih, udah obesitas nih gitu. Obesitas. Aku coba ngeliat dari ASEAN aja lah ya, maksudnya tetangga kita terdekat gitu. Kalau kita ngelihat sekarang kan Indonesia itu per tahun 2025, ya harusnya bauran energi kita kan pastinya masih didominasi batu bara ya, itu sekitar 40-an% tuh masih pakai batu bara. Tapi ini bauran energi secara keseluruhan ya, nggak hanya ketenaga listrikan. Kalau ketenaga listrikan pasti lebih besar lagi dibandingkan dengan si 40% tadi. Nah, memang kalau kita lihat di ASEAN, Indonesia itu jadi salah satu yang paling banyak. Jadi memang di ASEAN itu Indonesia sama Filipina, 2 negara itu yang sebenarnya, kalau, per tahun 2022 dan per tahun 2023 itu, leading, coal consumption-nya lah gitu. Dan kenaikan rata-rata coal consumption Indonesia itu sekitar 2,9% per tahun, dibandingkan dengan rata-rata, negara lain, di ASEAN gitu ya, misalnya mereka rata-rata misalnya naiknya hanya 2%, 2%, 2% gitu. Jadi memang, kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, ya kita memang yang paling banyak menggunakan batu bara gitu ya. Terlepas memang ada negara kayak, Singapura gitu yang meskipun mereka batu baranya dikit, tapi mereka tetap, gedenya justru dari energi fosil lain kayak kayak minyak dan gas. Ya beda aja karena sumber energinya di sana mungkin yang tersedia itu gitu, tapi, kalau konteksnya adalah batu bara memang Indonesia dan Filipina yang paling besar kalau dalam konteks ASEAN. Berarti kan dalam konteks ASEAN ini kita termasuk yang salah satu terbesar ya bersama dengan Filipina ya. Iya. Nah, tapi jadi menarik kan tadi Mbak juga sebutkan bahwa untuk kenapa kemudian batu bara yang dipilih karena ya emang udah kebiasaan dari dulu ya, dan bahwa
cadangannya banyak dan pada masa dulu mungkin belum ada alternatif energi yang bisa diberdayakan ya. Nah, tapi kan sekarang apalagi di Indonesia ya, tadi Mbak bilang kita semua sumber ada ya, kayak misalnya mungkin dari gas juga kita ada, gas alam, panas bumi, atau misalnya energi bersih terbarukan seperti surya, bayu, dan segala macam kayak gitu. Itu dengan cadangannya yang mungkin malah bisa lebih banyak dari batu bara. Tapi kenapa kemudian itu nggak dipakai gitu, masih tetap batu bara? Apa memang karena udah nyaman lah memang pakai batu bara, atau misalnya sebenarnya ada tapi kebentur sama berbagai hal yang membuat akhirnya ya udah batu bara lagi gitu. Iya, tadi udah dikatakan ya, sebenarnya kalau restriction-nya adalah sumber energi menurut saya enggak ya, karena sumber energi di kita tuh melimpah banget. Apalagi apa yang paling melimpah? Surya lah, gimana maksudku Depok matahari 2 kan gitu ya, kayak, Walaupun iya kan, iya betul. maksudku kurang banyak apa gitu, energi surya kita. Cuma memang, kita harus tahu pengembangan untuk kita kemudian bertransformasi dari kebiasaan satu ke kebiasaan lain pasti kan butuh, effort yang lebih memang gitu. Jadi, kita ketika kita bilang apakah, kenapa kayak gitu, ya satu, mmm, untuk kita, apa namanya, untuk kita beralih ke sumber energi yang lain, kita kan nggak hanya serta-merta memastikan, "Oke, bangun yuk, PLTS-nya," gitu, "bangun yuk PLTA-nya, pembangkit listrik tenaga airnya," tapi secara jaringan bisa nggak gitu, secara jaringan kita sudah siap belum untuk, apa namanya, menampung sumber-sumber energi ini gitu kan. Kenapa? Karena kan kalau batu bara misalnya dia kan, steady gitu ya, kita nyebutnya base load gitu. Jadi, ada terus. Sementara kan kalau PLTS, surya gitu, meskipun kita banyak, tapi kan dia kalau malam kan nggak ada gitu kan, angin juga kadang ada, angin pasti ada sih, cuma maksudnya kadang kadang, apa namanya, kencang gitu kan, kadang enggak gitu. Nah, secara jaringan transmisi dan distribusinya kita siap nggak untuk berubah dari sistem-sistem seperti itu? Kira-kira kayak gitu loh, secara mudahnya. Jadi secara investasi memang tidak hanya memikirkan bagaimana membangun pembangkit listrik energi terbarukan yang baru gitu, yang bersih gitu ya, tapi juga memikirkan secara sistem secara keseluruhan gitu. Nah kedua yang paling penting juga sebenarnya kenapa gitu susah? Ya karena secara sistem ekonomi kita udah bergantung pada batu bara gitu ya. Kita ngelihat bagaimana, batu bara, jadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak, melalui royalti, melalui ekspor, eee dan nggak hanya negara, daerah kayak seperti misalnya Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, itu yang kita nyebutnya coal dependent region ya, yang mereka betul-betul menggantungkan, sebagian besar pendapatannya mereka kepada batu bara, kan mereka juga harus berpikir, untuk, beralih gitu, berpikir untuk diversifikasi, ekonomi mereka gitu kan. Bagaimana untuk membangun lapangan kerja yang baru, membangun ekonomi lokal yang baru. It takes time gitu, tapi ya kalau nggak dimulai sekarang ya gimana gitu kan. Ya jadi memang cukup banyak pertimbangannya, ketika kita harus berganti nggak serta-merta kita, ya udah tutup gitu, kemudian bangun, tapi ada konteks sistem jaringan listrik yang lebih, yang lebih kuat yang perlu untuk kita pikirkan, ada konteks ketergantungan ekonomi juga yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah itu yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah, itu sih sebenarnya. Jadi memang karena sudah sangat begitu bergantungnya ya, dan juga kan kebanyakan juga crazy rich Indonesia kan juga dari batu bara juga ya sebagian besar. Iya sih. Tapi bukan berarti karena kita sudah bergantung, dan juga tadi ya Mbak sempat sampaikan bahwa ini ada tantangan juga misalnya untuk transisi juga ke energi bersih, bukan berarti kita tidak bisa memulai dari sekarang kayak gitu ya. Betul betul. Tapi kemudian sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari misalnya dokumen-dokumen misalnya kayak RUEN atau RUPTL, sebenarnya posisi batu bara ini apakah sudah ada rencana untuk ya udahlah kita kurangilah ketergantungan kepada batu bara, karena kan ini berbahaya juga ya bagi kedaulatan energi kita kalau terlalu bergantung pada satu sumber kayak gitu. Betul 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 betul. Mungkin aku ngelihatnya dari kebijakan energi nasional aja ya, enggak aja. Pertama itu dulu karena kan memang di atas yang payungnya adalah kebijakan energi nasional tadi. Sebenarnya sudah cukup ada, perbaikan sih dalam konteks nomenklatur, aku harus bilang gitu. Karena kalau dulu kita kan punya PP-nya tahun 2014 ya, kebijakan energi nasional.
itu dibilangnya kalau batu bara masih pakai kata-kata pada 2025 minimal gitu ya. Jadi kata-kata itu masih minimal ya, kalau kita lebih Oke. dari itu ya udah Iya, kan iya. gitu. Nah, cuma kalau kita melihat apa, PP Kebijakan Energi Nasional yang sekarang, PP 40 tahun 2025, itu cukup menarik sih. Mereka, di situ dikatakannya mengurangi porsi batu bara gitu ya, tahun 2030 sekian, persen, tapi memang sampai tahun 2060 kita masih akan pakai batu bara anyway gitu. Jadi, meskipun kalau di situ katakannya dalam jumlah yang cukup limited ya, sekitar 7%-an sampai, 11%-an kira-kira kayak gitu. Nah kemudian itu dalam konteks, kebijakan energi nasional. Nah, sebenarnya dalam konteks ketenagalistrikan, kita itu ada satu, peraturan presiden tahun 2022, Perpres 112 tahun 2022. Itu yang sebenarnya sudah melarang tidak boleh ada pembangunan PLTU baru lagi sebenarnya. Nah, tidak boleh ada pembangunan PLTU baru, tapi ada beberapa pengecualian nih gitu kan. Kalau misalnya dia Oke. masih ada dia udah masuk ke perencanaan PLN misalnya, atau dia, PLTU untuk, kawasan industri gitu atau karena dia masuk proyek strategis nasional misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, jadi sebenarnya, apakah kita masih akan membangun PLTU baru in general, sepertinya akan masih karena masih ada pengecualian seperti itu dalam Perpres 112. Nah, yang cukup menarik sebenarnya, kalau kita lihat tuh ada namanya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Nah, nanti mungkin bisa tayangin lagi Oke, ya boleh, boleh. grafiknya nanti supaya kita bisa lihat bareng-bareng gitu kan grafiknya seperti apa. Karena menarik di situ kalau teman-teman lihat nanti sampai 2060 sebenarnya kita tuh masih akan ada PLTU batubara yang terus beroperasi sebenarnya. Jadi meskipun kita akan naik terus, dari sekarang, PLTU batubara, porsinya masih akan naik sampai sekitar tahun 2037 kalau nggak salah. Kemudian dia akan terus melandai 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 turun gitu ya. Nah, tapi kalau ngelihat grafik tersebut per tahun 2060 kita masih akan pakai PLTU batubara meskipun PLTU batubara yang di situ, mereka bilangnya adalah, itu PLTU batubara dipasang carbon capture storage gitu dan dipasang atau dicampur dengan co-firing, biomass gitu. Tapi terlepas dari itu, ya kita tetap akan pakai PLTU batubara anyway kan sampai, 2060. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi memang terlihat bahwa, eee, apa strateginya ini adalah coal paste down kalau, kita nyebutnya ya. Jadi mengurangi porsi batu bara secara, bertahap 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 gitu ya. Instead secara tegas gitu misalnya oke, coal paste out kita nyebutnya. Jadi kayak, di tahun berapa kita nggak akan pakai batu bara lagi atau PLTU mana yang akan dipensiun dinikan gitu kan. Itu yang masih unclear sih menurut saya sampai sekarang. Oke, jadi menarik ya. Sebenarnya udah larangan untuk buat PLTU, tapi kemudian ada pengecualian di mana jadi kayak ngapain ada larangan kalau misalnya masih ada pengecualian seperti itu ya. Pembatasan ada menarik lagi namanya Permen ESDM 10 tahun 2025. Nah, itu Oke. bicara soal peta jalan dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan. Jadi mungkin karena dia menyadurnya ke Perpres 112 tadi yang melarang, tapi kemudian masih ada pengecualian gitu kan. Nah, bahasa di Permen ESDM 10 tahun 2025 itu adalah sekarang pembatasan namanya, pembatasan pembangunan PLTU baru. Nah, kira-kira kayak gitulah ya, struktur regulasinya yang ada. Jadi tadinya dilarang, sekarang dibatasi gitu, dibatasi karena tadi ada pengecualian itu. Jadi agak useless ya kalau kata pelarangan kalau begitu ya jadinya. Iya, setidaknya dibatasi kali ya mungkin Oh ya. ya. Oke, tapi menarik ketika Mbak bilang bahwa sampai tahun 2060 kita masih akan memakai PLTU, masih ada pemasukan dari batu bara. Aku sendiri pernah baca Mbak, kalau misalnya kenapa kemudian kita masih akan terus memakai batu bara bahkan sampai 2060 seperti yang Mbak bilang karena ini correct me if I wrong ya, karena kontrak karya ini sendiri sudah memberikan perpanjangan kepada PLTU untuk terus beroperasi sampai tahun-tahun tertentu. Yang tadi mungkin sampai 2050, 2060, atau bahkan lebih dari itu. Sehingga ketika misalnya kita kita nggak mau pakai batu bara lagi, kita shutdown kayak gitu. Itu efeknya akan sangat serius sekali bagi ya pelanggaran kontrak, segala macam kayak gitu. Nah, itu memang apakah ada pengaruh dari hal tersebut atau sebenarnya itu bukan faktor yang signifikan atau ada tapi ada faktor lain sebenarnya dari Iya, sebenarnya kan baik kontrak ketenagalistrikan, power purchase agreement gitu ya kita nyebutnya atau kontrak batu baranya gitu ya, itu kan sebenarnya kontrak jangka panjang gitu sebenarnya.
Apa namanya, tapi apakah ya basisnya kan kontrak ya, apakah kontrak itu kemudian bisa direnegosiasi? Ya bisa aja, kan kayak gitu sebenarnya ya. Betul. Di berbagai negara juga sebenarnya kalau ada PLTU yang mau ditutup, PLTU-nya misalnya awalnya 30 tahun, rata-rata kan 30, 35 tahun ya. Kemudian dalam power purchase agreement-nya itu misalnya 30 sampai 35 tahun. Kemudian mereka, eee, memutuskan untuk memensiun dinikan. Jadi pensiun dini kan sebelum mencapai 30 tahun tadi atau 35 tahun tadi, misalnya di tahun ke-15 ditutup gitu. Apakah itu nggak ada? Apakah itu nggak, pelanggaran kontrak? Enggak juga, di beberapa negara pada akhirnya itu direnegosiasi gitu kan. Asal ya clear siapa yang, bertanggung jawab untuk mengkompensasi, biayanya dan sebagainya, asal itu clear, asal mencapai kesepakatan kan sebenarnya, fine aja, kira-kira kayak gitu. Nah, cuma memang kalau once kita udah, apa namanya, menandatangani satu kontrak yang jangka panjang gitu, kemungkinan untuk renegosiasi, ya meskipun ada rata-rata itu yang saya tahu konteks negosiasi dalam konteks kompensasinya, biayanya berapa kalau misalnya mau ditutup gitu kan, itu kan yang, cukup panjang dan cukup lama gitu. Jadi memang pendekatannya adalah ya udah kalau seandainya kita daripada kita membangun PLTU baru dan kemudian kita pada akhirnya ketergantungan dengan kontrak jangka panjang tadi gitu, yang kemudian akan meningkatkan resiko terhadap aset yang terbengkalai atau stranded aset gitu, ya buat apa kemudian kita mengembangkan PLTU baru gitu kan, ya lebih baik kita fokus bagaimana kita me-retire PLTU-PLTU yang, yang sudah ada, yang existing, kita merenegosiasi kontrak PLTU yang existing, serta melakukan penutupan PLTU-PLTU yang sebenarnya udah habis masa kontraknya. Jadi PLTU yang udah habis masa kontraknya jangan diperpanjang lagi, kan kira-kira kayak gitu. Gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya ada peluang ke arah sana untuk negosiasi, tapi Ada. cukup sulit ya, terutama kalau misalnya dia jangka panjang tadi yang Mbak bilang mungkin Betul 25. betul. Ya sulit ya ini ya, cuma memang udah banyak sekali pertimbangan kan harusnya kalau dia udah di tengah-tengah kan, ada biaya kompensasi yang harus mereka pikirkan, kira-kira kayak gitu kan ya. Daripada kita memikirkan nanti biaya kompensasinya kayak gimana, kenapa nggak kita hentikan aja pembangunan PLTU baru dari sekarang kan, daripada kita ketergantungan kontrak jangka panjang gitu. Oke. Tapi sebenarnya permasalahannya apakah hanya di masalah, oh ya ini kan berarti masuk ke pendanaan ya jatuhnya ya. Apakah kemudian masalahnya cuman ya nanti kalau misalnya kita shutdown nanti biayanya kompensasi besar, belum tentu pemerintah kita punya dananya untuk itu, atau sebenarnya ya tadi misalnya ada mungkin dari segi sosialnya atau misalnya dari segi lainnya yang menyebabkan ya udahlah kita tetap aja terus sama batu bara kayak gitu. Sayangnya tadi mungkin ya udah terlalu bergantung banget ya gitu. Iya, enggak, tadi memang, dalam konteks pembiayaan, energi terbarukan memang kita harus katakan di awal memang dia cukup besar gitu kan. Cuma memang tapi enggak juga sih kalau misalnya, cukup banyak kok data yang menunjukkan bagaimana, eee, harga pembangkit listrik energi terbarukan apalagi PLTS ya, dia terus turun 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 dan sekarang udah cukup compete sebenarnya dengan harga, PLTU gitu. Cuma yang diskursus yang cukup banyak beredar kan memang, pembangunan energi terbarukan itu cukup besar gitu kan. Iya karena memang cukup besar di awal, tapi sebenarnya kan nanti di belakang kita nggak harus bayar tadi biaya bahan bakar ya, kalau batu bara kan kita selama 30 tahun kita harus ada supply coal-nya terus kan gitu kan. Kalau kayak air gitu, ya berarti kan kita tinggal memikirkan bagaimana mengkonservasi si sungainya itu misalnya supaya airnya terus ada, kan kayak gitu, nggak harus kita bayar airnya per se gitu kan. Atau nggak harus bayar, suryanya, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang, cukup ya yang sebenarnya cukup dipikirkan. Plus, ya tadi ya modal awal yang besar dan teknologinya juga sebenarnya mungkin most likely juga karena, eee, pabrik-pabrik, alat-alat energi terbarukan, modul-modul energi terbarukan di Indonesia itu masih belum cukup terlalu banyak misalnya, jadi kita harus mengambil modul-modul dari luar misalnya. Ya itu kan yang membuat, modal awalnya memang besar. Sementara ya kalau seandainya kita mau invest gitu ya untuk kemudian nggak apa-apa deh kita modal awalnya agak besar sedikit gitu, tapi kita coba bikin research and development supaya kita bisa punya pabrik modulnya sendiri, yang mana sekarang ada, cuma kan kita harus makin memperbanyak kan supaya harganya bisa kompetitif misalnya kayak gitu. Itu kan juga jadi salah satu,
hal yang, perlu untuk dipikirkan dalam konteks transformasi ini kan. Jadi memang, eee, ini tuh memang udah transisi energi itu tuh sesuatu yang hubungannya udah transformasinya tuh bukan hanya transformasi sistem, tapi transformasi ekonomi tadi, dan juga transformasi sosial gitu karena sudah cukup banyak, yang bergantung dan bagaimana cara kita untuk bisa memikirkan supaya, yang bergantung-bergantung ini kemudian makin perlahan 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 itu kemudian bisa lepas. I see, menarik sih. Nah, juga tadi sebenarnya Mbak sudah mention juga ya, karena setahuku juga salah satu kenapa kemudian kita nggak bisa lepas dari apa batu bara kayak gitu, dan kemudian balik ke energi bersih kan karena tadi yang Mbak sempat sebutkan bahwa energi-energi bersih kayak surya, bayu dan segala macam itu kan adalah energi-energi yang dia cuma akan beroperasi ketika sumbernya ada. Dalam artian sumbernya nggak ada setiap saat. Misalnya kalau misalnya surya ya paling kalau misalnya ada mataharinya, kalau misalnya bayu, kalau misalnya angin yang kencang baru ini. Sementara kan batu bara ini adalah yang bisa terus-menerus ya dipasok walaupun sebenarnya kan ya lama-lama juga akan habis kan untuk cadangan batu bara ini. Tapi sebenarnya apakah nggak bisa kemudian bahwa kemudian kan tadi yang intermittent tadi yang kayak surya atau bayu itu kemudian eh, apa kayak sistem yang dibangun kemudian itu bisa mengkompensasi tadi yang Intermitensinya. iya intermittensinya kayak gitu. Enggak, sebenarnya kalau base load dalam konteks yang cukup stabil, di energi terbarukan itu tuh sebenarnya nggak ada juga gitu untuk menggantikan batu bara gitu misalnya kayak, air gitu kan, hydro itu kan sebenarnya, hitungannya bisa jadi base load. Panas bumi itu juga hitungannya bisa jadi base load gitu kan. Nah, cuma memang ada isu lain lagi. Nah, tapi kalau kita bahas itu cukup panjang. Jadi misalnya untuk bisa menggantikan 1 gigawatt, PLTU karena biasanya kan PLTU kan besar-besar gitu ya, 1 gigawatt PLTU kita harus bangun berapa, gigawatt hydropower misalnya kayak gitu kan. Sementara hydropower itu kita tahu kalau dia besar sekali, dia butuh lahan yang sangat besar dan itu udah cukup banyak kasus-kasus PLTA misalnya pembangunan PLTA yang kemudian menggusur lahan rakyat, kemudian dia malah membanjiri gitu ya, membanjiri, masyarakat gitu dan, buat saya itu, ya kita bisa bahas itu cuma maksud saya, kalau seandainya pengembangan energi terbarukannya juga tidak, berkelanjutan istilahnya kayak gitulah ya, itu juga jadi cost tambahan dan itu juga, nggak adil, kan kita pengennya just transition ya, transisi energi yang adil. Nah, di luar tadi ya, di luar bahwa energi terbarukan itu sebenarnya ada juga yang bisa jadi base load. Sebenarnya konteks intermittency ini kan sudah cukup banyak, jawaban pertamanya kan memang pakai baterai kan, kalau seandainya nggak ada baterai kalau nggak ada surya ya kita, pakai baterainya tadi gitu, ya setelah baterai ini menyerap surya pada siang hari. Itu sebenarnya cukup banyak sudah dikembangkan, itu bisa dikembangkan juga, plus sebenarnya, meskipun juga ada catatan pengembangan baterai, bahan baku baterai dari mana? Nikel, kan kayak gitu ya. Ya, sekali lagi buat saya, eee, makanya saya jadi ulang lagi gitu, Iya, betul. transisi energi ini, ya ini udah transformasi secara keseluruhan gitu, kita nggak bisa cuma mikir kita butuh teknologi apa? Surya, kita butuh teknologi apa? Baterai gitu supaya bisa menggantikan. Tapi apakah teknologi-teknologi baru ini kemudian menimbulkan social cost yang lebih, environmental cost yang lebih juga gitu, ya buat apa gitu. Jadi cukup banyak yang harus dipikirkan gitu. Jadi makanya kita sebutnya transformasi gitu ya. Hmm. Oke, tadi Mbak sempat nyebutin terkait social cost dan juga environmental cost yang perlu diperhatikan ketika misalnya kita mau transisi ya Mbak dari energi dari batu bara menuju ke energi bersih. Nah, walaupun tadi sempat disinggung, boleh di breakdown mungkin Mbak kayak kira-kira social cost-nya atau beban apa sosialnya atau misalnya beban lingkungan. Ini menarik sebenarnya karena beban lingkungan karena kan kita kan mau berpindah dari energi kotor ke energi bersih gitu. Kenapa malah ada beban lingkungannya lagi gitu? Bukannya Iya iya harusnya iya iya. malah makin berkurang kayak gitu. Mungkin bisa ditolong di Iya breakdown. iya iya. Oh, yang diskusi Pak. Iya, nggak Nggak, apa-apa. tapi pertama ini dulu ya kali ya, mungkin sekali lagi tadi, pertama karena ketergantungan, ketergantungan kita dengan batu bara udah cukup besar. Jadi cukup banyak, kita harus katakan cukup banyak lapangan pekerjaan yang sudah dihasilkan dari batu bara ini. Kalau kita mau ke daerah-daerah yang tadi saya katakan, kalau di Padan Region misalnya sudah cukup banyak masyarakat, eee, tidak hanya pekerja formal tuh yang misalnya
apa namanya, yang pekerja di PLTU-nya atau pekerja di batubaranya, tapi juga, pekerja-pekerja informal. Jadi misalnya mereka yang, masyarakat yang bekerja di sekitaran PLTU yang misalnya selama ini supply catering ke pekerja-pekerja PLTU misalnya kayak gitu. Jadi pekerja informal tuh rantainya tuh panjang sekali gitu kan along the supply chain. Nah, itu aja udah, udah satu isu tersendiri. Ada satu riset yang menyatakan bahwa setiap 100 juta ton, coal production itu hilang gitu ya, coal production hilang, itu ada sekitar 8.500 sampai 10.000 orang yang akan kehilangan pekerjaannya, gitu. Cukup besar memang. Tapi apakah itu jadi challenge? Iya, tapi apakah kemudian itu membuat kita jadi nggak bisa meninggalkan batu bara? Enggak juga. Pengembangan green job, pengembangan energi terbarukan juga akan, menciptakan lapangan hijau, lapangan pekerjaan hijau yang baru gitu. Ya cuma permasalahannya adalah kita belum terbiasa dengan lapangan pekerjaan hijau ini. Jadi memang perlu ada training, perlu ada, kita nyebutnya ada apa ya, ya bukan hanya training ya, tapi, memastikan, ada namanya reskilling, upskilling dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau green job itu nah sekarang masuk ke lingkungannya. Green jobs itu kalau kita lihat di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia kan juga bergantungnya sama alam, kan kayak gitu. Sumber pekerjaan mereka adalah alam. Petani, nelayan gitu kan. Nah kalau seandainya mereka mau beralih nih, kalau kita ngelihat ada misalnya PLTU yang, lama gini, PLTU, yang udah lama beroperasi kemudian dia mencemari. Dulunya, nelayan-nelayannya itu masih bisa, nyari ikan gitu ya, petani-petaninya masih juga bisa, bersawah. Tapi ketika ada pencemaran, kemudian mereka akhirnya harus dirumahkan gitu, karena pada akhirnya lautnya tidak lagi bisa, menjadi sumber mata pencaharian, sawah juga tidak jadi sumber mata pencaharian. Dan ada perubahan struktur sosial akhirnya di sana gitu. Jadi misalnya petani-petaninya tadi atau masyarakat lokalnya tadi akhirnya berubah bekerja jadi misalnya jadi satpam misalnya di PLTU-nya gitu dan sebagainya gitu misalnya. Nah terus gimana dong kalau, kita mau bertransisi jadi green jobs lagi? Ya nggak bisa ya kita harus mulihin lagi karena memulihkan lingkungan jadi salah satu, isu utamanya kan. Karena mereka sudah lama bergantung dari sana gitu kan dan mereka pengetahuan lokal dan keahlian lokal mereka adalah bertani, keahlian lokal mereka adalah nelayan, ya kita harus ya gimana kita ya pemulihan lingkungan dulu gitu kan, supaya mereka misalnya harus balik lagi jadi bertani, balik lagi jadi nelayan, misalnya gitu. Di luar green jobs yang misalnya bekerja di, pembangkit listrik tenaga suryanya, bekerja di, PLTB-nya, misalnya kayak gitu ya. Mmm, Kira-kira kayak gitu. Nah, terakhir yang soal menarik sih, gimana kita mau beralih ke energi bersih kok malah ada environmental cost yang tinggi gitu kan. Mmm, Gini, makanya itu kenapa penting pada akhirnya buat saya energi bersih belum tentu berkelanjutan gitu, buat saya. Clean energy not necessarily sustainable. Kenapa? Kalau pengembangan energi bersihnya itu kemudian secara tata kelolanya juga, tidak baik gitu, ya itu justru akan menimbulkan environmental cost baru gitu. Sudah cukup banyak kok, contoh kasus, PLTA misalnya, PLTA yang, dia di yang, dia justru menimbulkan deforestasi skala besar, besar-besaran gitu kan. PLTA yang kemudian, karena dia itu, besar besar sekali gitu ya, itu kemudian, menggusur rakyat, kira-kira menggusur masyarakat gitu, sudah cukup banyak, kasus-kasus seperti itu. Nah, jawabannya seperti apa, sebenarnya ini tidak bisa ada satu, jawaban khusus karena perlu ada perubahan sekali lagi perlu ada transformasi, secara keseluruhan gitu ya. Cuma salah satu yang paling sering, kita gaungkan adalah ya, kalau bisa ya bayangin jangan proyek-proyek yang skala besar banget gitu. Kan ada bentuk-bentuk baru kayak bentuk-bentuk baru, ada bentuk-bentuk misalnya community based renewable gitu kan. Jadi masyarakat yang mengelola, renewable energinya, skala yang nggak harus besar, skala kecil tapi itu pada akhirnya bisa mengalir beberapa desa misalnya kayak gitu. Nah, meskipun again community based renewable juga di Indonesia masih cukup banyak tantangan ya, tapi kita bisa diskusi itu di lain waktu. Cuma itu di salah satu jawaban lah daripada kita harus bergantung kepada proyek-proyek skala besar gitu. I see. Jadi sangat kompleks ya kalau kita Iya. berbicara ini. Maksudnya kita pengen mengurangi porsi batu bara, tapi ketika kita mau beralih ke energi bersih, tapi jadi malah
ini kenapa jadi banyak banget yang harus di ini ya? Karena transformasi tadi nggak bisa setahun 2 tahun, banyak negara yang kemudian sudah membuktikan it takes decades untuk bisa kemudian, beralih seperti itu gitu. Tapi ya berproses, ya ayo mari kita berproses gitu loh, heeh, kuncinya I itu sih, see. heeh. Oke, ya dan namanya transformasi itu kan pasti butuh waktu yang panjang ya, Betul Mbak. Nggak betul. bisa misalnya cuman tadi kayak Mbak bilang setahun 2 tahun, tapi mungkin misalnya tadi berdekade-dekade seperti itu ya. Nah, tapi kira-kira kalau menurut Mbak sendiri, kira-kira kalau misalnya lihat kita misalnya oke, Indonesia udah memulai nih buat mengurangi fosil batu bara, tapi kan masih banyak tantangan. Kira-kira paling realistisnya untuk mengurangi fosil batu bara itu seperti apa? Tadi memang Mbak sudah bilang bahwa oh ya udah berarti yang PLTU yang existing yang udah mau habis kontraknya ya jangan diperpanjang kayak gitu. Tapi sebenarnya ada hal lain nggak sih yang bisa diperbuat mungkin oleh pemerintah atau misalnya oleh korporasi untuk ya udahlah janganlah kita nambah lagi ini untuk batu baranya gitu. Iya, selain untuk jangan menambah batu baranya, kalau saya sih, ya bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem energi bersihnya, ekosistem energi terbarukannya kalau kita ngomong ya, energi berkelanjutan tadi. Di satu sisi memang menghentikan pembangunan PLTU batubara baru itu jadi penting. Mempercepat pensiun dini PLTU yang sudah tidak efisien jadi penting. Mempercepat kemudian mempensiunkan secara natural dan tidak memperpanjang kontrak PLTU yang ada, yang sudah lama, yang sudah tidak efisien tadi itu juga, satu hal gitu ya. Tapi gimana kita bisa menciptakan, ekosistem energi terbarukannya itu gitu. Jadi kayak misalnya bagaimana kita bisa reformasi kita ngomong reformasi subsidi subsidi energi lagi, karena kan kita lihat gimana kebijakan subsidi yang sekarang ada itu kan masih, banyak yang mendukung energi fosil kan sebenarnya. Gimana kita bisa mengalihkan misalnya secara bertahap subsidi energi fosil ini untuk bisa menciptakan, ekosistem energi bersih. Misalnya, dana-dana tersebut dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan, dana-dana tersebut dialihkan untuk membangun infrastruktur jaringan listrik. Karena tadi kan kita udah bilang bahwa, mmm, untuk membangun energi terbarukan itu kan nggak hanya membangun pembangkitnya, tapi juga bangun jaringannya, transmisinya, dan sebagainya. Mmm Subsidi-subsidi tersebut itu dialihkan untuk program-program transisi yang adil tadi, bagi pekerja-pekerja yang di sektor, batubara. Sekali lagi pekerja ini nggak hanya pekerja formal, tapi juga pekerja informal tadi ya, karena masyarakat lokal kan banyak yang pekerja informalnya. Eee, kemudian tapi memang yang paling penting sih karena sekarang, apa namanya, cukup banyak, karena kita sudah memiliki target-target energi terbarukan sebenarnya ya, kalau kita ngeliat RUPTL-nya PLN kan sebenarnya udah tahu tuh, oke di tahun sekian kita akan mengembangkan, energi terbarukannya apa gitu kan dan di mana gitu. Mmm, oke kalau kayak gitu bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan, planning-planning ini? Bagaimana kita bisa menciptakan, skema pengadaan, proses procurement energi terbarukan yang kemudian transparan gitu. Jadi bisa menarik perhatian investor-investor gitu ya untuk kemudian bisa, "Oh ternyata di Indonesia, ini nih cukup banyak, atau green light-nya bagus nih untuk, pengembangan energi terbarukan," gitu ya. Itu juga jadi salah satu hal penting karena saya pernah baca satu riset teman-teman ISR salah satunya, yang riset itu, coba melihat atau coba survei di beberapa, apa namanya, beberapa, partisipan. Salah satu, tantangan terbesar dalam konteks pengembangan energi terbarukan di Indonesia adalah kepastian regulasi sebenarnya atau ya policy-nya gitu. Eee, kalau kita lihat lagi sebenarnya meskipun tadi ya, targetnya udah ada. Terus, tapi masih ada nggak clear-nya dari sisi, ini jadi dibangun apa enggak sih, dikecualikan tapi nggak dilarang tapi dikecualikan misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga jadi bingung juga bagi para, pelaku usaha misalnya. Tapi ketika misalnya kita ada skema pengadaan listrik yang kemudian transparan, skema pengadaan listrik yang timely misalnya kayak gitu, itu harusnya kan juga bisa menimbulkan, "Oh ternyata ini loh yang akan dibangun di Indonesia." Jadi, bisa mengundang investor-investor untuk kemudian masuk ke Indonesia untuk bisa mengembangkan ekosistem energi bersih tadi. Hmm, Gitu sih. I see. Jadi ya cukup ini ya. Tapi ya memang ya menarik juga bahwa kemudian masalah kepastian hukum lagi-lagi jadi masalah ketika misalnya kita mau beralih dari tadi batu bara ke energi terbarukan ya, energi bersih seperti itu. Nah, mungkin
terakhir nih Mbak, kira-kira ini balik lagi ya, kalau misalnya di podcast ini kan mungkin nggak hanya misalnya mahasiswa, tapi juga misalnya ada pemangku kepentingan kemungkinan nonton podcast ini gitu ya. Nah, kira-kira ada pesan nggak sih Mbak untuk para pemangku kepentingan ini berkaitan dengan transisi energi, terutama dari batu bara ke energi terbarukan tadi, kayak apa yang kira-kira harus dilakuin nih gitu ke pemangku kepentingannya gitu. Iya. Kalau untuk saya sih yang paling penting adalah kita membuat regulasi yang clear buat saya. Regulasi yang clear sebenarnya kita itu, arah transisinya tuh mau seperti apa sih gitu kan. Kemudian, ketika kita bicara regulasi yang clear, kita harus bicara regulasi ini perlu untuk sesuai dengan climate goals gitu. Mmm, Tadi saya udah katakan ROKN kita aja sampai tahun 2060 itu masih akan, menggunakan batu bara gitu kan. Apakah itu sudah sejalan dengan, mandat Paris Agreement untuk below 1,5 misalnya kayak gitu kan. Saya yakin sih enggak sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa align, rencana transisi energi kita dengan, climate goals itu juga jadi sangat-sangat penting. Karena sebenarnya dampak perubahan iklim itu kan dirasakan nggak hanya saya, nggak hanya Gerard, harusnya kan pemangku kebijakan kan juga merasakan dampak perubahan iklim gitu ya, apalagi kalau mereka punya anak, anak-anaknya nanti yang akan merasakan lebih besar lagi gitu. Let's think about future generation as well gitu maksudku. Nah, maksudku ya ketika, kita tidak sejalan dengan climate goals itu kan juga sebenarnya, itu akan menambah kerentanan kita sebagai warga negara Indonesia salah satunya gitu kan, dalam dalam menghadapi dampak perubahan iklim tadi gitu. Ya itu sih buat saya satu, dan kedua memang sepertinya kita harus, sudah mulai memikirkan untuk mereview seluruh kebijakan di Indonesia, yang mana yang kemudian justru memberikan, insentif besar terhadap, batu bara gitu ya. Karena saya lihat sampai sekarang masih apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba dan dengan program hilirisasi gitu ya, itu kan memberikan royalti 0% gitu dalam, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Itu kan kebijakan insentif yang sangat amat besar gitu. Harusnya kebijakan insentif seperti ini, kepada energi fosil, kita harusnya lebih berani gitu untuk tidak. Karena kalau seandainya kita masih memberikan insentif besar begitu, bagaimana kita bisa menciptakan peluang untuk energi baru seperti energi terbarukan ini untuk tumbuh gitu, karena dia harus compete dengan pemain lama yang terus-menerus diberikan insentif yang besar gitu kan. Jadi sepertinya perlu ada reformasi regulasi yang cukup, signifikan juga di Indonesia terkait dengan hal ini. I see. Ya, dan jawaban tersebut menjadi penutup untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi intinya memang kenapa kita masih sulit lepas dari batu bara ya. Satu, karena memang sudah kebiasaan dari dulu, cadangannya sudah banyak, dan juga memang perlu strategi dan juga perlu ya seperti tadi, transisi yang tidak hanya dalam 1-2 tahun, tapi juga bisa berdekade-dekade seperti itu. Tapi ya, kalaupun misalnya kita tahu seperti itu, bukan berarti kemudian, oh ya sudah, kalau misalnya kita tahu ini sulit, udahlah kita bergantung aja terus dengan batu bara. Jangan, justru itu harusnya menjadi tantangan yang kita selesaikan, dan kalau tidak sekarang mau kapan lagi gitu. Apalagi tadi, dampak perubahan iklim ya Mbak. Ya mungkin kayaknya kurang merasakan karena pemangku kepentingan kebanyakan di AC kali ya. Wah, ya seperti itu. Ya, jadi demikianlah untuk sesi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nina sudah datang di podcast Bincang Hijau. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih.